semuanya, saya Nadira Korotayan Zulfa dengan NIM 12513300030 dari kelas PMI 1A. Jadi hari ini saya akan mewawancarai orang yang bersangkutan dengan komunikasi politik, yaitu Pak Hefi Nurrahman, Ketua DPC PKS Pasar Minggu. Yuk ikutin videonya. Perkenalkan, saya Nadira Korotayan Zulfa, mahasiswi dari UIN Jakarta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Izin Pak, boleh saya tahu nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Hefi Nurrahman. Kalau begitu bisa saya panggil dengan sebutan Pak Hefi. Oke, boleh. Baik Pak Hefi, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh Bapak tolong jelaskan sedikit tentang latar belakang Bapak serta aktivitas Bapak dalam dunia politik. Aktivitas latar belakang sebenarnya memang sebelum di politik kita sudah ada di organisasi. Jadi politik ini hanya penajaman daripada aktivitas yang sebelumnya. Sekarang kebetulan saya menjadi ketua cabang Partai Keadilan Sejahtera untuk Pasar Minggu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Hefi atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi politik. Apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik menurut saya adalah bagaimana kita berkomunikasi menyampaikan perkembangan dunia perpolitikan, pemerintahan khususnya, bagaimana pemerintah mengarrange dan melaksanakan janji politik dan program-program politiknya untuk khususnya kesejahteraan masyarakat. Itu secara umumnya, gitu. Di mana aspek politik secara umumnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di luar XX yang lain, gitu. Kenapa komunikasi politik penting dalam aktivitas yang dijalankan? Sangat penting karena kalau tidak ada komunikasi politik itu malah akan terjadi pemberdayaan masyarakat secara satu arah. Jadi komunikasi ini supaya masyarakat juga paham dan pintar terhadap apa yang terjadi di dunia politik sehingga tidak merasa dipermainkan atau dimanfaatkan gitu. Karena memang politik ini semua harus paham sehingga khususnya ketika politik kan pasti akan mengarah pada election. Nah, supaya mereka bisa memilih partai-partai mana yang punya kontribusi yang sebenarnya untuk masyarakat gitu, dan mana yang mereka oportunis untuk memperkaya grup mereka gitu. Berarti sangat penting. Iya, masih sangat. Pertanyaan tadi sangat. Yang ketiga, Media apa yang paling sering digunakan untuk menyampaikan pesan politik? Kalau sifatnya umum itu pasti semua memanfaatkan media sosial. Sementara kita kan politik ini kita ada dua sarana, komunikasi internal, komunikasi eksternal. Kalau internal itu kita ada komunikasi atau rapat-rapat intens seminggu sekali kita lakukan untuk mempertajam program-program kita dan evaluasi program-program kita ya untuk masyarakat. Adapun secara umum ya kita banyak memanfaatkan media sosial, yaitu grup WhatsApp dan sebagainya. Pesan atau isu politik apa yang sering disampaikan kepada masyarakat? Paling utama adalah supaya mereka sadar kalau ingin maju Indonesia itu jangan lagi terpengaruh oleh yang namanya money politik. Itulah yang bisa merusak perpolitikan kita secara nasional karena mereka hanya bekerja secara pragmatis di ending menjelang election. Sementara Seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini masyarakat? sangat besar. Sangatnya kan gini, siapa yang memegang media maka dia bisa menguasai wilayah tersebut. Ya, khususnya pemerintah ini kan sangat bertopang terhadap media ini karena tidak ada yang bisa mampu menekan media kecuali pemerintah. Ya,
Makanya pemerintah sangat menggiring opini apapun beritanya dan kasusnya untuk bisa sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, politik, begitu juga politik, dalam segmen tertentu setiap partai ataupun bahkan kita menggunakan dan memanfaatkan politik ini untuk mengkantor berita-berita yang mirip ataupun mendeskripsikan PKS gitu, yang tidak punya media sosial, mereka hanya menggunakan TV dan atau sebaliknya, ya kita melakukan penetrasi seperti itu. Tantangan apa yang paling sering dihadapi ketika menyampaikan pesan politik kepada publik? Tantangannya adalah mereka yang sebenarnya sudah termakan oleh isu politik yang mendeskripsikan partai kalian secara khususnya ya. Nah, di situ mereka hanya mengandalkan informasi satu arah dari media sosial yang memang mungkin tidak pro, ataupun yang mereka baca-baca dari berita yang satu arah yang dimana mereka tidak punya kemampuan untuk ataupun tidak punya kesempatan untuk bisa bertanya atau tabayun kepada struktur Partai Keadilan Sejahtera yang terdekat, sehingga opini itu akhirnya melekat di pemikiran mereka dan akhirnya mereka melakukan sikap. Nah, ini yang jadi kesulitan. Tapi apakah tokoh masyarakat atau opinion leader masih mempunyai pengaruh kuat dalam menyebarkan informasi politik? Untuk di Indonesia itu sangat terpengaruh masih dengan adanya tokoh, karena mereka ikatannya masih ada ikatan psikologis kepada seseorang, ya, karena mungkin keterkaitan dengan persaudaraan ataupun karena memang dia punya kelebihan secara finansial di masyarakat tersebut sehingga membantu masyarakat tersebut, ataupun dia sebagai tokoh agama dan sebagainya, sehingga secara maklum kondisi ini masyarakat pasti masih ada penokohan pada seorang tersebut, sehingga dia punya pengaruh terhadap apa yang disampaikan kayak gitu. Dan ini kita memahami itu masih ada di partai. Bagaimana cara mengetahui apakah pesan politik yang disampaikan itu dapat diterima atau dipahami oleh masyarakat? Kalau masyarakat, kita bisa lihat efeknya dari hasil daripada election tersebut di lokasi tersebut. Oh, ternyata ada perubahan dari yang ketika kita datang ke sana, nilai suara kita bertahan atau meningkat seperti itu. Apa harapan untuk perkembangan komunikasi politik di Indonesia, terutama bagi generasi muda? Bagi generasi muda, harapannya adalah mereka melihat politik ini secara objektif penuh, tidak subjektif, mengambil informasi kepada sumber-sumbernya, sehingga mereka bisa mendapat informasi yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian basic daripada pemikiran yang kritis itu harus ada, karena memang itu sebagai balansi daripada kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilakukan oleh para politik kita di parlemen. Karena kalau tidak ada balancing ini, maka parlemen akan kutip sewenang-wenangnya dalam membuat kebijakan kayak gitu. Nah, mahasiswa ini sudah menjadi sejarah bahwa banyak pengaruhnya terhadap perjalanan perpolitikan nasional. Sebagaimana zamannya Pak Harto pada saat itu bisa turun dengan gagahnya pada masa 30 tahun berjalan, bisa turun karena ada mahasiswa kayak gitu. Nah, sekarang juga banyak sekali aksi-aksi mahasiswa, ya meskipun masih ada berita, ada sponsor dan sebagainya, tapi itu sebagai kenyataan bahwa mereka punya pemikiran yang perlu diterima oleh para politikus. Baik Pak Happy, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran saya dan teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan semuanya. Dadah!